Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam renungan harian. Saya memberikan judul untuk renungan ini, Pak D dan Bude Mantri Gigi, yang didasarkan dari kitab Yesaya pasal 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudaraku, para tetangganya di daerah Menteng Jaya, Menteng, Jakarta Pusat mengenal kedua sosok ini sebagai Pak D dan Bude Mantri Gigi. Selanjutnya dalam renungan ini saya akan menyebut dengan Pak D dan Bude saja. Pak D berprofesi sebagai seorang tekniker atau asisten dokter gigi yang membuat gigi palsu. Dahulu beliau pernah bekerja pada seorang dokter gigi untuk membuat gigi palsu. Sampai sekarang pun beliau masih sering membantu orang untuk membuat gigi palsu. Hal ini nampak dari adanya dental chair atau kursi dokter gigi yang ada di rumahnya. Dan secara resmi saat ini beliau membantu tugas seorang dokter gigi di sebuah klinik gigi di daerah Cinere, Depok untuk membuat gigi palsu. Dan setidaknya seminggu 3 kali beliau berangkat ke klinik tersebut. Apabila kita melihat kelincahannya bersepeda motor dalam menaklukkan jalan raya dari arah Menteng ke Cinere, pergi dan pulang, rasanya orang tidak akan menyangka bahwa usia beliau sudah menginjak 84 tahun. Pak D dan Bude adalah anggota jemaat GKI Kuitang. Bude dulu juga pernah melayani sebagai penatua. Setiap hari Minggu mereka berdua berboncengan dengan sepeda motor dengan mesra ke gereja di Jalan Kuitang 28. Kesederhanaan, keramahan, kerendah hatian, dan kesukacitaan untuk berbagi nampaknya menjadi ciri khas Pak D dan Bude ini. Hampir 2 tahun mereka sempat tidak bisa berboncengan mesra untuk pergi ke gereja karena situasi pandemi. Namun dengan telah dibukanya kembali ibadah tatap muka terbatas, sekarang mereka berdua sudah bisa berboncengan mesra kembali ke gereja. Bila ditanyakan kepada mereka berdua, mana yang lebih dahulu? Bahagia terlebih dahulu baru kemudian mengucap syukur, atau mengucap syukur terlebih dahulu baru kemudian berbahagia? Maka pastilah Pak D dan Bude ini akan bingung untuk menjawabnya. Mengapa? Ya, karena prinsip keduanya adalah selalu bahagia dan bersyukur apapun keadaannya. Betapa tidak, kebahagiaan dan ucapan syukur itu tercermin dari tindakannya untuk selalu berbagi. Meski keduanya adalah orang yang sangat sederhana, dan rumahnya juga tidak besar. Namun pernah suatu waktu mereka menampung sampai belasan orang keponakan mereka dari desa dan mendidik mereka hingga lulus sekolah dan dapat bekerja dengan baik. Ada di antaranya yang menjadi anggota pasukan pengaman presiden, perawat kesehatan di rumah sakit Fatmawati, dan sebagainya. Keempat putra-putrinya juga dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Bahkan ada salah seorang yang mencapai jenjang pendidikan doktoral. Banyak orang yang ditolong dalam membuat gigi palsu juga tidak dipungut biaya. By the way, karyawan kantor GKI Kuitang pasti pernah ikut menikmati makanan kecil dan atau buah pisang yang dibawa oleh Pak D dan Bude setiap kali mereka bertandang ke kantor gereja. Dan kalau orang bertanya, "Loh kok bisa?" Pasti Pak D dan Bude akan menjawab, Tuhan Yesus yang mencukupkan.
Mengenal Pak D dan Bude ini mengingatkan saya pada kisah Raja Hizkia. Berbagai tantangan dan persoalan kehidupan yang dialami telah membuat Hizkia sebagai pribadi yang mengucap syukur seumur hidupnya. Oleh karena itu, Hizkia membuat refleksi dan nasihat yang baik. Demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Bagi Hizkia, hanya orang yang hiduplah yang dapat mengucap syukur. Karena dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan, dan maut tidak dapat memuji-muji namanya. Dengan kata lain, bila kita masih diberi kehidupan, maka sudah selayaknya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan sikap hidup. Saudaraku, sampai di sini mungkin Anda bertanya, siapakah Pak D dan Bude Mantri Gigi itu? Ya, mereka adalah Bapak dan Ibu Yusuf Budiman. Kiranya pengalaman hidup Bapak dan Ibu Yusuf Budiman tentang bahagia dan bersyukur selama hidup kiranya menginspirasi kita. Mari kita juga berupaya mewujudkan hidup yang berbahagia dan bersyukur, karena Tuhan itu sungguh amat baik. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk memiliki sikap hidup yang berbahagia dan mensyukuri setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.